The Russia-Ukraine situation seemed like a David and Goliath standoff right from the beginning. And while yes, Ukraine has not given up, there seems to be a very shocking turn of events within Russia which may just spell the end of the road for their leader. There could be a plot to overthrow Vladimir Putin. The once buff Russian leader, often referred as Rambo, is now being speculated to be seriously ill with rumors of blood cancer among other illnesses. A number of videos circulating on social media also show the Kremlin leader shaking while welcoming Belarusian leader, fueling speculations that he has Parkinson's disease. It is also believed that the Kremlin tightly controls Vladimir Putin's meetings by putting time limits on them in order to maintain his strongman persona. At Russia's Victory Day parade, Putin was reportedly seen coughing with a blanket draped over his legs. If rumors are to be believed, Putin is seriously ill. There are talks of blood cancer, Parkinson's disease, and other illnesses. This could very well be another reason why his reign might be coming to an end very soon. Putin dirumorkan akan dikudeta, senjata nuklir Rusia diambil alih. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan tengah menghadapi situasi eksistensial saat invasi ke Ukraina terus berlanjut. Para pejabat tinggi Moskow diperkirakan bisa saja melakukan kudeta terhadap Putin dan berupaya melakukan tindakan sendiri jika Putin gagal memenangkan perang Ukraina. Seperti dilansir media Inggris Express.co.uk, Selasa 30 Agustus 2022, hal itu disampaikan oleh pakar strategi perang Harry Kazianis dalam pernyataan kepada media Inggris Express.co.uk. Kazianis tidak menyebut lebih lanjut sumber informasinya itu. Putin benar-benar berada dalam situasi eksistensial di mana dia harus berusaha memenangkan perang ini dalam waktu 60 hari ke depan, sebut Kazianis. Jika dia tidak bisa melakukan itu, saya berpikir dia dalam masalah, imbuhnya merujuk Putin. Situasi itu, sebut Kazianis, akan sangat berbahaya, mengingat banyaknya jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh Rusia. Dia bahkan menyebut situasinya jauh lebih besar dari Ukraina. Saya pikir mungkin saja para jenderal Rusia atau para politikus Rusia yang dekat dengan para jenderal bisa berupaya melakukan tindakan sendiri, ucapnya. Dan saat itulah situasinya menjadi sangat berbahaya, mempertimbangkan bahwa Rusia memiliki senjata nuklir paling banyak di planet ini. Jadi betapa berbahayanya situasi ini, ujar Kazianis memperingatkan. Sejujurnya ini jauh lebih besar dari Ukraina, cetusnya. Belum ada tanggapan resmi dari Rusia terhadap pernyataan Kazianis tersebut. Pernyataan Kazianis itu disampaikan saat pasukan Rusia terus mengalami kerugian yang memalukan dalam invasinya ke Ukraina. Menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Rusia, sebanyak 44.000 tentara Rusia tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kiev juga mengklaim telah menghancurkan 1.800 tank Rusia. Sementara menurut kampanye internasional untuk melenyapkan senjata nuklir, Rusia memiliki sekitar 5.997 senjata nuklir yang bisa diluncurkan dari rudal, kapal selam, dan pesawat tempur. Tahun 2021 lalu, Rusia menghabiskan dana sebesar 8,6 miliar US dollar untuk membangun dan memelihara kekuatan nuklirnya. Sekutu Putin, Rusia tak bisa stop perang meski Ukraina lepas ambisi NATO. Sekutu top Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow tidak akan menghentikan operasi militernya di Ukraina meskipun Kiev secara resmi meninggalkan ambisinya untuk membangun aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Seperti dilansir Reuters Sabtu 27 Agustus 2022, penegasan itu disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang sekarang menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Medvedev merupakan sekutu dekat Putin. Ditegaskan juga oleh Medvedev dalam wawancara dengan televisi Prancis LCI pada Jumat 26 Agustus bahwa Rusia siap menggelar pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, namun dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan sebelum invasi pada Februari lalu, Rusia menjelaskan bahwa keanggotaan Ukraina di NATO tidak bisa diterima. Meninggalkan partisipasinya dalam aliansi Atlantik Utara sekarang adalah penting, tapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian, tegas Medvedev kepada televisi LCI seperti dikutip kantor-kantor berita Rusia. Dijelaskan Medvedev bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Putin sebelumnya mengatakan ingin mendenazifikasi Ukraina, namun Kiev dan Barat menyebutnya sebagai dalih tidak berdasar untuk perang penaklukan.
Rusia dan Ukraina menggelar beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai pada akhir Februari lalu, namun tidak ada kemajuan yang dicapai dan hanya ada sedikit prospek untuk pembicaraan dilanjutkan kembali. Ini pembicaraan akan bergantung pada bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi. Kami sudah siap sebelum bertemu Zelensky, ucap Medvedev. Dalam komentarnya, Medvedev juga mengatakan bahwa persenjataan AS yang sudah dipasok ke Ukraina, seperti peluncur roket HIMARS, belum memicu ancaman substansial. Namun lanjut Medvedev, situasinya bisa berubah jadi persenjataan yang dikirim AS bisa mengenai target-target pada jarak yang lebih jauh. Artinya ketika rudal semacam ini mengudara sejauh 70 km, itu satu hal. Tapi ketika jangkauan 300 km hingga 400 km, itu hal lain. Sekarang itu akan menjadi ancaman langsung terhadap wilayah Federasi Rusia, ujarnya. Sebelumnya, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Michelle Bachelet, mendesak Putin untuk menghentikan serangan terhadap Ukraina, yang disebutnya memiliki dampak yang mengerikan tidak terbayangkan pada warga sipil. Sekutu Putin, Rusia tak bisa stop perang meski Ukraina lepas ambisi NATO. Sekutu top Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow tidak akan menghentikan operasi militernya di Ukraina meskipun Kiev secara resmi meninggalkan ambisinya untuk membangun aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Seperti dilansir Reuters Sabtu 27 Agustus 2022, penegasan itu disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang sekarang menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Medvedev merupakan sekutu dekat Putin. Ditegaskan juga oleh Medvedev dalam wawancara dengan televisi Prancis LCI pada Jumat 26 Agustus bahwa Rusia siap menggelar pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, namun dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan sebelum invasi pada Februari lalu, Rusia menjelaskan bahwa keanggotaan Ukraina di NATO tidak bisa diterima. Meninggalkan partisipasinya dalam aliansi Atlantik Utara sekarang adalah penting, tapi itu sudah tidak cukup untuk membangun perdamaian, tegas Medvedev kepada televisi LCI seperti dikutip kantor-kantor berita Rusia. Dijelaskan Medvedev bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Putin sebelumnya mengatakan ingin mendenazifikasi Ukraina, namun Kiev dan Barat menyebutnya sebagai dalih tidak berdasar untuk perang penaklukan. Rusia dan Ukraina menggelar beberapa putaran pembicaraan setelah invasi dimulai pada akhir Februari lalu, namun tidak ada kemajuan yang dicapai dan hanya ada sedikit prospek untuk pembicaraan dilanjutkan kembali. Ini pembicaraan akan bergantung pada bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi. Kami sudah siap sebelum bertemu Zelensky, ucap Medvedev. Dalam komentarnya, Medvedev juga mengatakan bahwa persenjataan AS yang sudah dipasok ke Ukraina, seperti peluncur roket HIMARS, belum memicu ancaman substansial. Namun lanjut Medvedev, situasinya bisa berubah jadi persenjataan yang dikirim AS bisa mengenai target-target pada jarak yang lebih jauh. Artinya ketika rudal semacam ini mengudara sejauh 70 km, itu satu hal. Tapi ketika jangkauan 300 km hingga 400 km, itu hal lain. Sekarang itu akan menjadi ancaman langsung terhadap wilayah Federasi Rusia, ujarnya. Sebelumnya, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Michelle Bachelet, mendesak Putin untuk menghentikan serangan terhadap Ukraina, yang disebutnya memiliki dampak yang mengerikan tidak terbayangkan pada warga sipil.